B. Perkembangan ekonomi pada awal kemerdekaan. 1. Faktor penyebab memburuknya keadaan ekonomi Indonesia. A. Inflasi yang sangat tinggi. Penyebab terjadinya inflasi adalah beredarnya masa pendudukan Jepang yang tidak terkendali jumlahnya. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat adanya inflasi adalah petani. Hal tersebut dikarenakan disebabkan pada masa pendudukan Jepang, petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Panglima AFNE yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stamford, pada tanggal 6 Maret 1946 mengumumkan berlaku uang nica di daerah yang diduduki sekutu dengan maksud sebagai pengganti uang Jepang yang merosot nilainya. Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946 diatur dasar penukaran uang rupiah Jepang yang berlaku di Indonesia, yang pada waktu itu sebagai berikut. 1. 50 rupiah uang Jepang disamakan dengan 1 rupiah ori. 2. Di luar Jawa dan Madura, 100 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ori. Semua bank negara ini adalah yayasan pusat bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dipimpin oleh Margono Joyo Hadikusumo. Bank negara ini bertugas mengatur nilai tukar ori dengan mata uang asing. B. Adanya blokade ekonomi dari Belanda. Alasan Belanda melakukan blokade ekonomi sebagai berikut. 1. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer Indonesia. 2. Mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha asing lainnya. 3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia. Untuk menembus blokade ekonomi Belanda, pemerintah Indonesia melakukan usaha sebagai berikut. 1. Usaha yang bersifat politis. 2. Usaha yang bersifat ekonomis. C. Kas negara dalam keadaan kosong. Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada produksi pertanian. Berkat adanya dukung dari para petani, pemerintah Republik Indonesia masih bisa bertahan walaupun kondisi ekonomi sangat buruk. 2. Upaya pemerintah mengatasi kesulitan moneter. Untuk mengatasi masalah perekonomian yang semakin memburuk tersebut, pemerintah Indonesia berusaha melakukan perbaikan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan pinjaman nasional. Dengan persetujuan BPKNIP Insinyur Suratman, selaku Menteri Keuangan melaksanakan pinjaman nasional yang akan dibayar kembali selambat-lambatnya 40 tahun. B. Mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi diadakan 2 kali. Yang pertama, Konferensi Ekonomi 1. Konferensi Ekonomi 1 dilakukan pada bulan Februari 1946, dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangkusumo. Tujuan konferensi adalah memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta masalah status dan administrasi perkebunan. Hasil yang dicapai dalam konferensi ini adalah penghapusan secara berangsur sistem ekonomi peran Jepang yang bersifat desentralisasi diganti dengan sistem sentralisasi. Yang kedua, Konferensi Ekonomi 2. Konferensi Ekonomi 2 diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Permasalahan yang dibahas adalah program ekonomi, pemerintahan keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini, waktu Presiden Republik Indonesia Soekarno Hatta menyampaikan saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitas pabrik gula. Pembentukan Planning Board. Tujuan badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai dengan 3 tahun. Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan semua bangunan umum perkebunan, industri menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Kedua, bangunan umum vital milik negara asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi. Yang ketiga, perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia dan Belanda. Selanjutnya, Plan Kasimo. Plan Kasimo adalah usaha pemerintah untuk menciptakan swasembada pangan
dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis. Berikut langkah-langkah dalam Plan Kasimu. 1. Mengadakan program intensifikasi di Jawa, yaitu penanaman padi bibit unggul. 2. Menyediakan kebun bibit di setiap desa untuk menyediakan bibit unggul bagi masyarakat. Yang ketiga, menanami tanah-tanah yang kosong, terutama di Sumatera. Keempat, pemeliharaan hewan secara baik, pencegahan penyembelihan hewan pertanian. Dan kelima, melaksanakan program transmigrasi, terutama di Jawa ke Sumatera. Rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang diperkasai oleh Wakil Presiden DRS Muhammad Hatta dengan tujuan mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Di samping meningkatkan efisiensi rasionalisasi, ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Jumlah angkatan perang dikurangi dan selanjutnya mereka disalurkan ke bidang lain yang lebih produktif dan akan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Selanjutnya, Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) dipimpin oleh BR Motik. Tujuan PTE adalah menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta, namun PTE tidak berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan bank di Yogyakarta dengan modal 5 juta rupiah. Selanjutnya, PTE semakin memudar akibat agresi Belanda. Selain PTE, ada juga pihak swasta lain yang membantu ekonomi pemerintah, yaitu Banking and Trading Corporation atau Perseroan Bank dan Perdagangan.